Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Teknik Informatika D 2018. Di sini kami akan membuat sebuah video pembahasan mengenai epistemologi dan representasi pengetahuan. Video ini kami tujukan sebagai tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti Rahayu dengan NIM 1803010087. Perkenalkan, nama saya Radhi Heman Fauji, NIM 1830101115. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Azril dan NIM saya 18030010101. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syipta Septian dengan nomor NIM 18030010095. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang lebih rinci yang akan kita sampaikan nanti. Nah, yang pertama di bagian A ada epistemologi. Kita akan membahas yang pertama teori filosofi Plato dan Aristoteles. Yang kedua pengetahuan priori. Yang ketiga pengetahuan posteriori. Nah, bagian B-nya representasi pengetahuan. Yang ke-1 representasi logika. Yang kedua jaringan semantik. Yang ketiga frame. Yang keempat skrip atau naskah. Dan yang kelima yaitu aturan produksi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini ada pengertian mengenai epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya teori. Dan ini merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Plato dan Aristoteles adalah ikatan guru dan murid, namun cara pandangnya berlainan. Kalau Plato lebih menekankan pada ide, sedangkan Aristoteles lebih kepada logika. Perbandingan pemikiran Plato dan Aristoteles tentang jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia memiliki 3 elemen dalam jiwa. Yang pertama adalah kemampuan menggunakan bahasa dan berpikir. Yang kedua, elemen raga tubuh dalam bentuk nafsu badaniah atau hasrat dan kebutuhan. Yang ketiga, elemen rohaniah atau kehendak bisa dilihat dengan adanya emosi seperti kemarahan, sindiran, ambisi, kebanggaan, dan kehormatan. Elemen paling tinggi menurut Plato adalah berpikir atau akal, dan terendah nafsu badaniah. Jiwa menurut pandangan Plato tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang dikodrati berasal dari dunia ide. Meski kelihatan bahwa jiwa dan tubuh saling bersatu, tetapi jiwa dan tubuh adalah kenyataan yang harus dibedakan. Tubuh memenjarakan jiwa dikarenanya jiwa harus dilepaskan dari tubuh dengan dua macam cara, yaitu pertama dengan kematian dan kedua pengetahuan. Jiwa yang terlepas dari ikatan tubuh bisa menikmati kebahagiaan melihat ide karena selama ini disebut diikat oleh tubuh dan keinginan atau nafsu badaniah, sehingga menutup penglihatan terhadap ide. Aristoteles meninggalkan ajaran dualis Plato tentang jiwa dan tubuh. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, tetapi Aristoteles tidak. Menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dari materi. Jiwa adalah bentuk tubuh dan tubuh adalah materi.
Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Jiwa adalah penggerak tubuh, kehendak jiwa menentukan perbuatan dan tujuan yang akan dicapai. Aristoteles mengibaratkan jiwa dan tubuh bagaikan kampak. Jika kampak adalah benda hidup, maka tubuh adalah kayu atau metal. Sedangkan jiwa adalah kemampuan untuk membelah dan segala kemampuan yang membuat tubuh tersebut disebut kampak. Sebuah kampak tidak bisa disebut kampak apabila tidak bisa memotong, melainkan hanya seonggok kampak yang metal. Disadari oleh Aristoteles bahwa tubuh bisa mati, dan oleh sebab itu maka jiwanya juga ikut mati, seperti kampak yang tadi kehilangan kemampuannya. Manusia juga demikian, ketika mati ia akan kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkehendak. Di sini saya akan menjelaskan tentang a priori atau pengetahuan. A priori atau pengetahuan adalah pengetahuan yang tidak terkait pada pengalaman khusus atau bukti empirik, atau kata lain tidak tergantung pada pengalaman indera. Pengetahuan ini mempunyai kebenaran yang bersifat global dan tidak dapat disangkal tanpa kontradiksi atau pertentangan. Salah satu contohnya yaitu contoh 1 yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita sudah mengetahui jelas bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu pasti hasilnya 4, tidak mungkin tidak 4. Contoh kedua, selain dalam bidang matematika, gula itu kan manis. Nah, ini pun sama, ketika seorang mendengar kata gula, pasti yang terpikir rasanya manis. Nah, ini juga membuktikan bahwa pengetahuan gula itu manis termasuk ke dalam pengetahuan a priori. Akan menjelaskan tentang apa itu a posteriori. A posteriori atau pengalaman a posteriori adalah pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau bukti empiris yang bisa didapatkan dengan pengalaman indera. A posteriori berasal dari kata Latin yaitu post yang mempunyai arti sesudah. Oleh karenanya, segala ungkapan ilmu yang baru terjadi ketika seseorang melakukan pengalaman melalui inderanya. A posteriori mempunyai contoh sebagai berikut. Air akan terasa manis jika ditambah gula, dan air akan terasa asin jika ditambah gula dan ditambah banyak sekali garam. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari a posteriori. Kenapa? Karena tidak selamanya air ditambah gula itu akan terasa manis, dan air ditambah garam itu tidak selamanya akan terasa asin, tergantung bagaimana seseorang itu menambahkan takaran pada air tersebut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai representasi pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan representasi pengetahuan? Jadi, representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga kita dapat mengetahui relasi dari suatu pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lainnya, dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Di sini saya akan membahas 5 teknik representasi pengetahuan. Yang pertama ada representasi logika, yang kedua ada jaringan semantik, yang ketiga ada frame, yang keempat ada skrip atau naskah, dan yang kelima adalah aturan produksi. Untuk yang pertama yaitu representasi logika atau logis adalah bahasa dengan beberapa aturan yang pasti, yang berhubungan dengan proposisi dan tidak memiliki ambiguitas dalam representasi. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah.
Selanjutnya, representasi logis dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama ada logika proposisi dan yang kedua ada logika predikat. Logika proposisi merupakan bentuk logika paling sederhana di mana semua pernyataan dibuat oleh proposisi. Nah, proposisi artinya yang tadi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Nah, contoh dari proposisi itu yang pertama, hari ini ada kuliah online. Nah, ini merupakan proposisi benar karena hari ini saya ada jadwal untuk kuliah online. Dan untuk yang kedua, 3 tambah 3 sama dengan 7. Ini merupakan proposisi salah karena seharusnya 3 tambah 3 itu 6. Yang ketiga, 5 adalah bilangan prima. Ini merupakan proposisi yang benar karena 5 merupakan salah satu bagian dari bilangan prima. Yang selanjutnya ada yang bukan proposisi karena proposisi itu suatu pernyataan, bukan pertanyaan, bukan perintah. Jadi harus pernyataan. Nah, ini kan yang jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir, ini merupakan suatu pertanyaan. Dan untuk yang B, isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini merupakan perintah dan dua kalimat ini bukan termasuk dalam proposisi. Selanjutnya, logika proposisi fakta dilambangkan dengan simbol P, Q, R. Lalu, lambang-lambang tersebut dihubungkan dengan relasi-relasi logika dengan menggunakan operator logika. Yang pertama ada operator konjungsi atau N, bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Yang kedua ada disjungsi atau OR. Nah, si OR ini akan bernilai benar jika salah satunya benar. 3 ada negasi atau not. Ini merupakan kebalikan. Lalu ada implikasi. Implikasi itu jika maka. Yang terakhir biimplikasi, jika dan hanya jika. Contoh yang pertama, P, hari ini hujan. Q, mahasiswa diliburkan dari kampus. Nah, kita akan masukkan ke operator logika yang tadi. Kita masukkan yang dan dulu. Jadi kalimatnya seperti ini. Hari ini hujan dan mahasiswa diliburkan dari kampus. Nah, untuk yang kedua, kita masukkan operator atau. Kalimatnya, hari ini hujan atau mahasiswa diliburkan dari kampus. Dan untuk yang ketiga, kita coba yang negasi. Yang masukkan yang hari ini hujan. Pakai logika negasi. Jadi kalimatnya, tidak benar hari ini hujan, atau juga bisa hari ini tidak hujan. Nah, untuk contoh yang kedua, ada proposisi yang pertama P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nah, nyatakan dalam bentuk simbolik. Yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, berarti kita menggunakan operator N atau dan. Penulisannya, pemuda itu tinggi, P, dan notasi dan, lalu tampan, berarti Q. Jadi P dan Q. Lalu pemuda itu tinggi, tapi tidak tampan. Nah, pemuda itu tinggi, P, tapi tidak tampan. Berarti notasi operator dan, lalu negasi Q. Untuk yang C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti tidak tinggi, berarti negasi P, maupun tampan. Nah, berarti dan operator dan, lalu operator negasi Q. Jadi negasi P dan negasi Q.
Nah, untuk yang selanjutnya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Tidak benar berarti negasi. Bahwa pemuda itu pendek, nah berarti negasi P. Atau operator atau tidak tampan, negasi Ki. Nah, negasi dalam kurung negasi P atau negasi Ki. Nah, yang selanjutnya, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, pemuda itu tinggi P atau operator atau, lalu dalam kurung, jadi kalau misalnya ada operator dan yang terus ada operator atau yang dan di dalam kurung tuh. Nah, atau dalam kurung pendek, kan di proposisi yang soal itu tinggi, berarti negasi P dan Ki. Untuk yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar berarti negasi. Bahwa pemuda itu pendek dalam kurung berarti negasi P. Dan maupun tampan, nah berarti tidak tampan berarti negasi Ki. Nah, untuk selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenarannya seperti ini, ada P lalu Ki, P dan Ki, P atau Ki negasi P, P implikasi Ki, P biimplikasi Ki. Nah, contoh true dan true di dan itu bernilai benar karena di and atau konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Jadi true and true, true. True and false, false. Salah. False and true berarti false. Dan false and false berarti false, salah. Nah, untuk yang selanjutnya ada P atau Ki. True dan true, true. True dan false, true. False dan true, true. False dan false, false. Dan begitu pun selanjutnya. Langsung masuk ke soal. Soalnya P atau negasi dalam kurung P dan Ki. Nah, ini merupakan sebuah tautologi di mana proposisi yang benar untuk semua kasus. Jadi, hasil akhirnya itu semuanya bernilai benar. Kita masukkan ke dalam tabel. Ada P lalu Ki. Kita masukkan true, 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 false, false, true, false, false. Nah, kita masukkan yang P dan Ki. True and true, true. True and false, false, salah. False and true, false. False and false, false. Yang berikutnya, kolom yang berikutnya, negasi dalam kurung P dan Ki. Nah, tadi kan P dan Ki sudah dicari. Dan negasi itu artinya kebalikan. Berarti tinggal kita balikan saja nilainya. True berarti false. Yang false berarti true. False berarti true. False berarti true. Nah, untuk yang terakhir, yang sesuai soal, P atau negasi dalam kurung P dan Ki. Nah, si nilai yang negasi dalam kurung P dan Ki sudah kita temukan. Kita hitung yang dari P atau. Nah, P yang true atau negasi P dan Ki yang baris pertama true and false. Kalau atau ya true. True dan true, true. False and true, true. False and true, true juga. Nah, jadi hasil akhirnya itu true semuanya, benar semuanya. Nah, ini disebut sebagai tautologi. Nah,
untuk contoh yang kedua, yaitu dalam kurung P dan Q, lalu operator dan negasi dalam kurung P atau Q. Ini merupakan sebuah kontradiksi di mana proposisi yang salah untuk semua kasus. Jadi hasil akhirnya itu salah semua atau false. Nah, kita masuk ke tabel. Kita masukkan seperti yang tadi. Untuk yang dan true dan true dan false, salah dan benar, salah dan salah. Jadi true itu benar, false itu salah. Untuk yang atau benar dan benar, benar dan salah, salah dan benar, salah dan salah. Nah, negasi dari P atau Q. Negasi dari benar atau true yaitu salah, negasi dari benar yaitu salah, negasi dari benar yaitu salah, negasi dari salah yaitu benar. Nah, yang selanjutnya dalam kurung P dan Q dan negasi dalam kurung P atau Q. Nah, yang P dan Q yang baris pertama itu benar, dan negasi P atau Q itu salah. Benar dan salah yaitu salah. Baris kedua, salah dan salah yaitu salah. Salah dan salah, baris ketiga salah. Dan baris keempat, salah dan benar yaitu salah. Nah, jadi hasil akhir dari soal tadi semuanya salah atau false, dan ini merupakan sebuah kontradiksi di mana semua hasilnya bernilai salah. Nah, untuk yang kedua ada jaringan semantik. Jaringan semantik ini merupakan gambaran pengetahuan grafik yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Nah, biasanya dilambangkan si objeknya itu persegi panjang, lalu alurnya itu garisnya panah. Nah, langsung ke contohnya seperti ini. Tom adalah kucing, Meow adalah kucing, Kitty adalah kucing. Nah, jadi 3 objek tersebut merupakan kucing. Nah, berarti kesimpulannya kucing adalah berupa Tom, Meow, dan Kitty. Nah, kita lihat ke gambar di samping. Kita masukkan ke gambar pengetahuan grafiknya. Kita gambar objek kucing di persegi panjang ini. Lalu kita arahkan, kasih garis ke Tom, karena Tom itu kan merupakan kucing. Jadi tarik garis panah. Lalu buat lagi objek Kitty, lalu Meow. Nah, selanjutnya ada kalimat Tom punya bulu berwarna hitam. Nah, berarti tinggal tarik garis panah lagi yang menghubungkan bahwa si Tom itu mempunyai bulu berwarna hitam. Lalu Tom adalah mamalia. Tom punya Andi. Tarik garis panah yang menunjukkan bahwa Tom itu merupakan Andi. Nah, jadi yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek itu seperti ini. Kan si kucing hubungan antar objeknya itu kucing dengan Tom, kucing dengan Kitty, kucing dengan Meow, kucing dengan mamalia. Lalu dari kucing ke Tom ke bulu berwarna hitam, dan Tom ke Andi. Ketiga ada frame. Jadi frame ini merupakan semantic net yang dilengkapi dengan properties suatu frame menggambarkan entitas sebagai set dari atribut dan nilai dan nilai yang bersesuaian. Suatu frame berelasi dengan frame lainnya, masih berkaitan dengan jaringan semantik. Yang ini frame, kan nama framenya ada Tom, ada Kitty, ada Meow.
Nah, lalu di sini di kucing Tom, cara penulisannya itu kita masukkan keterangan yang ada di gambaran grafiknya. Di sini nama frame-nya kucing Tom, mempunyai bulu berwarna hitam, milik siapa, milik Andi. Terus lalu ada mamalia, objek mamalia, berarti hewan ini berjenis mamalia. Nah, yang selanjutnya ada nama frame kucing Kitty, ada objeknya bulu berwarna putih, berarti si kucing Kitty ini mempunyai bulu berwarna putih dan merupakan jenis hewan mamalia. Yang ketiga ada nama frame kucing meong. Nah, ada objek atau hubungan relasinya, yaitu mempunyai bulu berwarna oranye. Lalu si kucing meong ini milik Revan, dan kucing ini sama berjenis mamalia. Skrip atau naskah adalah skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian. Jadi dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan serangkaian shot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, di sini ada contoh-contoh skrip. Yang pertama, kondisi input, yaitu situasi yang harus dipenuhi sebelum terjadi suatu peristiwa. Yang kedua, prop atau pendukung, yaitu objek pendukung yang digunakan dalam urutan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, role atau peran, orang-orang yang terlihat dalam suatu peran. Yang keempat, hasil, kondisi akhir yang terjadi setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Yang kelima, track atau jalur, variasi yang mungkin terjadi dalam skrip. Yang terakhir, scene atau adegan, urutan peristiwa aktual yang terjadi. Contoh, skrip pergi ke restoran, skrip restoran, jalur, fast food restoran, pesan, peran, tamu atau pelayan, pendukung, counter, baki, makanan, uang, serbet. Kondisi input, tamu lapar, tamu punya uang. Adegan, scene, satu, masuk, tamu parkir mobil atau motor, tamu masuk restoran, tamu antri, tamu baca menu di list menu dan mengambil keputusan tentang apa yang akan diminta. Adegan scene 2, pesanan. Tamu memberikan pesanan pada pelayan. Pelayan mengambil pesanan dan meletakkan di atas baki. Tamu membayar. Adegan scene 3, makan. Tamu mengambil serbet, sedotan, dan garam. Tamu makan dan makan cepat. Adegan scene 4, pulang. Tamu membersihkan meja. Tamu membuang sampah. Tamu meninggalkan restoran. Tamu naik mobil atau motor dan pulang. Hasil, tamu merasakan kenyang. Tamu senang. Tamu kecewa. Tamu sakit perut. Aturan produksi. Dalam aturan produksi, agen memeriksa kondisi, dan jika kondisi ada, maka aturan produksi dan akan menyala dan tindakan yang sesuai dilakukan. Bagian kondisi dari aturan menentukan aturan nama yang tepat diterapkan pada suatu masalah, sedangkan bagian tindakan melakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang terkait. Bentuk: if premise dan conclusion, if kondisi dan tindakan. Contoh: if hari ini hujan dan saya tidak kuliah. If hari ini masih lockdown dan kuliah masih daring. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun tutur kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.